Halo semuanya, di sini saya Akbar Mandala Purba akan menjelaskan topik yang mungkin terdengar sederhana, tetapi topik ini lumayan menarik buat dibahas, yaitu apalagi terutama buat anak-anak muda ya. Di sini topiknya adalah kenapa sih semua orang harus mulai berinvestasi atau kenapa semua orang harus berinvestasi. Nah, disclaimer sebelumnya, di sini saya juga bukan expert tentang investasi, tetapi saya juga masih proses belajar. Nah, justru dari proses belajar ini saya dapat ilmu lah sedikit yang bisa dibagikan kepada teman-teman atau orang sekitar. Nah, mungkin membahas hal ini ada beberapa alasan ya kenapa orang harus berinvestasi. Nah, lanjut aja kita mulai dengan alasan yang pertama, yaitu inflasi. Kalau kalian tahu, inflasi itu adalah penurunan value dari mata uang itu sendiri dari tahun ke tahun. Di sini saya bisa nunjukin sebuah grafik. Nah, ini saya tunjukin grafiknya. Di grafik ini bahwa dolar itu ada sejak tahun 1900-an, which is itu udah 100 tahun lebih kalau dihitung sampai sekarang. Tetapi purchasing powernya secara value dia itu udah turun, bisa dibilang 99% dari 100 tahun dahulu. Nah, ini masih berkaitan dengan sejarah uang itu sendiri. Kenapa dolar ini bisa kehilangan value-nya? Karena sekarang dolar itu udah nggak ada backupnya dari emas itu sendiri, jadi nilainya selalu turun karena dicetak terus oleh monetary sistemnya. Maka dari itu kita harus berinvestasi untuk melawan inflasi ini. Kalau enggak, uang yang kita simpan bertahun-tahun nilainya tetap sama, stagnan, atau bahkan turun. Jadi kita harus start berinvestasi untuk mengalahkan inflasi ini supaya nilai uang kita tuh tidak tergerus inflasi. Lalu mungkin alasan kedua ini masih berhubungan dengan inflasi, yaitu ya mungkin kita bisa rasakan di kehidupan pribadi kita atau di kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan kita merasakannya sendiri gitu. Contohnya yaitu harga barang-barang itu selalu naik dari tahun ke tahun. Mungkin kalau 1 tahun kita belum nyadar, tapi kalau lama-kelamaan pasti kita nyadar. Coba aja kalian punya barang misalkan yang kalian beli dulunya harganya, misalkan kita beli sebuah barang 2 tahun lalu, kalian beli barangnya itu seharga 10.000. Lalu setahun kemudian harganya itu bisa aja jadi 15.000 atau jadi 20.000. Kalau jadi 15.000 itu udah kenaikannya 50% kan, which is itu tinggi banget untuk kenaikan harga barang. Ini juga bisa kalian lihat di harga pendidikan. Biasanya harga pendidikan itu misalkan kayak sekolah atau kuliah pasti tiap tahun naik kalau kalian perhatiin dan kalau kalian ngerasa. Nah, mungkin kalau setahun 2 tahun kita nggak terlalu lihat ya perbedaan yang signifikan, tetapi kalau kita tarik panjang dari mungkin 5 tahun, pasti itu nilainya, harga-harga tersebut pasti jauh nilainya. Jadi kita harus berinvestasi untuk mengejar inflasi dan kenaikan barang-barang ini. Apalagi terutama kayak barang-barang pokok gitu ya, seperti sayuran, sembako. Nah, itu pasti kerasa banget bedanya. Itu pasti kita juga ngerasain di kehidupan pribadi kita. Lalu yang ketiga itu, alasan kenapa semua orang harus berinvestasi itu karena sejujurnya stigma dari investasi itu kebanyakan orang keliru. Orang itu mengira kalau berinvestasi itu harus butuh uang yang gede atau harus butuh modal yang besar. Padahal investasi itu sendiri bisa dimulai dari yang kecil kok. Kita bisa mulai berinvestasi mulai dari yang kecil. Walaupun secara teori investasi itu lebih baik dimulai ketika kita punya uang yang besar untuk dikompon. Tetapi nggak ada salahnya kita mulai dengan uang kecil, dan itu bisa membentuk habit kita sendiri dan disiplin terhadap keuangan kita. Jadi nggak ada salahnya juga kok kalau kita mulai investasi dari uang yang kecil. Nah, maka dari itu saya simpulkan mungkin ada 3 ya tadi
alasan kenapa harus investasi. Yang pertama, uang itu pasti akan kehilangan value-nya. Yang kedua itu barang-barang pasti akan naik. Yang ketiga itu investasi itu bisa dimulai dari yang kecil. Jadi nggak ada alasan kita buat nggak investasi. Nah, mungkin pesan dari video ini, mulai aja dari yang kecil, jangan ragu, tetapi jangan lupa untuk pelajarin jenis instrumennya. Jangan sampai kita tuh ketipu, apalagi kita ketipu oleh investasi-investasi bodong. Be smart juga, kita tuh harus waspada terhadap penipuan, karena sekarang lagi marak banget penipuan tentang investasi atau titip dana atau sebagainya. Kalian bisa investasi di gold, bisa mungkin di saham kalau kalian ngerti, tapi atau mungkin bisa di kripto, tapi pastiin kalian benar-benar ngerti apa yang kalian investasiin dan di mana kalian menaruh duit kalian. Nah, mungkin itu saja. Start small today untuk membentuk masa depan yang lebih baik dengan keuangan kita. Mungkin sekian dari saya tentang topik yang sangat sederhana ini yang saya bahas. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.